Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian yang kemarin, yaitu tentang bab hadas. Jadi hadas itu saya bacakan dulu Arabnya ya. Al hadatsu itnani asgharu akbar. Fal asgharu ma aujabal wudu'a wal akbaru ma aujabal husla. Hadas itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Adapun hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan untuk berwudu. Hadas besar yaitu hadas yang mewajibkan mandi besar, mandi junub. Kemudian kita lanjutkan tentang aurat. Al auratu arba'un. Auratu rajuli mutlaqan wal amati fi sholati ma baina surati wa rukbati. Auratul hurati fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Wa auratul hurati wal amati indal ajanibi jami'ul badani wa inda muharimihi wan nisa'i ma baina surati wa rukbati. Yang artinya aurat itu ada 4 bagian. Yang pertama aurat orang laki-laki dalam sholat maupun di luar sholat, itu adalah antara pusar dan lutut. Begitu pula auratnya budak perempuan. Jadi auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Kemudian aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh dibuka. Kemudian aurat orang perempuan yang merdeka dan budak perempuan di hadapan laki-laki lain bukan muhrimnya adalah seluruh tubuhnya. Dan ketika ada di yang keempat, dan ketika ada di hadapan muhrimnya dan ketika ada di hadapan wanita adalah antara pusar dan lutut. Jadi ketika ada di hadapan muhrimnya sendiri, ketika ada di hadapan wanita, sesama wanita, itu antara pusar dan lutut, itu aurat. Jadi catatan bagi kita, bila aurat seseorang tersingkap sholat pada saat sholat karena tiupan angin, kemudian terbuka aurat kita, maka segeralah untuk ditutup kembali, maka sholatnya tidak batal. Misalkan anginnya lagi kencang ya, kemudian bisa mengangkat sarung kita, maka ketika sarung kita kena angin yang besar tadi yang bisa membuka aurat, maka segera kita tutup, maka sholat kita tidak batal. Kemudian catatan yang kedua, dalam keadaan sangat terpaksa, orang dapat menutup aurat dengan tanah liat yang dapat menempel di tubuhnya. Misalkan di antara zaman dahulu itu sulit untuk mendapatkan pakaian, mungkin masa paceklik atau pakaiannya lagi terbakar semuanya, kemudian tidak menemukan tetangga kanan kiri depan belakang, tidak menemukan semuanya, dia sendirian ada di tengah lapangan atau tengah hutan, maka dengan terpaksa dia harus menutup auratnya dengan tanah liat ya, ditempeli tanah liat. Jadi tanah dikasih air kemudian ditempelkan ke anggota tubuhnya. Nah, demikian ya pembahasan tentang aurat. Insya Allah video yang akan datang kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.